Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari waktu Saudi dan siang hari waktu Indonesia. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesehatan, kesempatan dan memanfaatkan keduanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul melalui jaringan internet dalam rangka menuntut ilmu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka barang siapa yang ingin menuju surga, maka salah satu jalan terbaik adalah dengan menuntut ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga rahmat dan curahan berkah senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang tercantum pada pamflet Markas Inayah, bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah biografi Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Ya. Nama yang sering kita dengar, tidak asing di telinga kita tatkala ada ustadz yang ceramah menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian setelah itu menyebutkan nama Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, itu artinya bahwa hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, kemudian didengarkan langsung oleh para sahabat, bisa sampai kepada kita karena perantara dan jasa dari imam, sebagaimana yang alaihi rahmatullah tercantum pada pamflet. Tentu ini adalah perantara dan jasa dari beliau adalah ahlu hadis, bahkan diberi gelar dengan Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpinnya para ulama hadis, karena beliau adalah penyusun kitab yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal, yaitu Sahihul Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang judul aslinya atau nama aslinya adalah Al-Jami'us Sahih, di mana para ulama mengatakan bahwa kitab tersahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Para ahlu hadis, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-malaikatu hurrasullahi fis sama, jika malaikat itu adalah penjaga langit, fa ashabul hadis hurrasullahi fil ardi, maka ahlu hadis, ulama hadis, mereka adalah menjaga agama Allah di muka bumi ini. Maka pada kesempatan ini kita akan selangkah lebih mengenal tentang sosok Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Pertama, dan tentu banyak sekali referensi yang menjelaskan tentang biografi Imam Bukhari. Adapun pada kesempatan ini kami mengambil kitab Hidayatus Sari atau Hudas Sari tentang sirah Imam Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari nama serta nasabnya. Ya. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ya.
Beliau adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah ini bukan nama, tetapi ini disebut dengan kunyah. Ya, kunyah itu adalah nama atau gelar yang diawali dengan Abu jika dia laki-laki dan Ummu jika dia perempuan. Dan ini adalah bagian daripada sunnah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kunyah Abul Qasim dan juga ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang diberikan kunyah langsung oleh Rasulullah Ummu Abdullah. Maka Imam Bukhari kunyahnya adalah Abu Abdullah. Adapun nama asli beliau adalah Muhammad. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail. Nama ayahnya adalah Ismail bin Ibrahim. Nama kakeknya adalah Ibrahim ibn Al-Mughirah. Ya. Kakek-kakeknya adalah Al-Mughirah. Ya. Bin Bardizbah. Kakeknya adalah Bardizbah Al-Bukhari. Ya, ini nisbah kepada Bukhara karena beliau memang lahir di Bukhara, kota Bukhara yang ada di Uzbekistan sekarang. Al-Ju'fi ini nisbah kepada kabilah Al-Ju'fa, ya. Dan itu adalah nisbah kepada kabilah Arab. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari ini beliau adalah keturunan asli orang Persia. Beliau bukan orang Arab, ya. Beliau adalah keturunan Persia, itu jelas. Mana kakek beliau, salah satu kakek beliau itu bernama Bardizbah, ya. Bardizbah ini adalah bahasa Persia yang artinya petani, ya. Kakek beliau yang bernama Bardizbah ini beragama Majusi, karena memang orang Persia itu beragama Majusi, hidup dan mati di atas agama Majusi. Tapi kenapa beliau disebutkan kepada Al-Ju'fi, padahal Al-Ju'fi adalah nasab Arab? Dikarenakan masuk Islam di tangan gubernur Bukhara pada saat itu yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi, orang Arab. Ya. Karena Man Al-Ju'fi, mulai dari Al-Mughirah sampai Imam Bukhari semuanya menisbatkan diri kepada Al-Ju'fi. Ya, ini yang disebut dengan wilayatul Islam. Ya, wilayatul Islam. Ala kulli hal, Imam Bukhari rahimahullah, beliau asli Persia dan penisbatan kepada Ju'fi karena kakek beliau yang bernama Mughirah masuk Islam karena Al-Yaman Al-Ju'fi. Lahir pada hari Jumat setelah 94 Hijriah dan wafat pada 1 Syawal tahun 256 Hijriah. Itu artinya Imam Bukhari 62 tahun. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, jemaah sekalian rahmati Allah, semenjak kecil sudah Allah uji dengan ujian yang sangat besar. Dengan dua ujian yang sangat besar, dan kedua-duanya itu berkaitan dengan kehilangan. Ujian yang pertama adalah beliau kehilangan ayahnya. Karena ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, sehingga beliau tumbuh dalam keadaan yatim bersama ibunya. Nanti kita akan lihat bagaimana peran seorang ibu. Ya. Kemudian ujian yang kedua, beliau diuji dengan kehilangan dua penglihatan. Karena ketika beliau masih kecil, beliau mengalami penyakit yang membuat penglihatan beliau tidak bisa berfungsi lagi, alias buta. Tapi siapa sangka di situlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karamah, ya, untuk ibunya dan juga Imam Al-Bukhari, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Lakai dalam Syarh Sunnah bab tentang karamah, bahwa suatu malam ibu dari Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ibunya, "Ya hadhihi qad raddallahu ala binika basarahu bi kathrati du'aiki." Wahai wanita, jangan sedih. Kenapa? Karena Allah telah mengembalikan penglihatan anak ini, yaitu Imam Bukhari. Kenapa? Bi kathrati du'aiki. Karena engkau banyak berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya. Qala fa asbaha wa qad radda Allahu alaihi basara. Maka besok harinya ibunya mendapati Imam Bukhari ya, dan sudah sembuh dari penyakit matanya. Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah jamaah sekalian, semenjak dari kecil sudah nampak dari beliau kecerdasan dan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Dan itu beliau ceritakan sendiri ya, ketika beliau lulus dari Kutab itu lembaga pendidikan selevel SD kalau sekarang. Ketika beliau lulus dari Kutab, beliau kemudian mendatangi para ulama untuk berguru daripada mereka. Nah, suatu ketika beliau duduk di kajian hadis oleh seorang ahlu hadis, dan ahlu hadis itu membacakan sebuah sanad. Ya, sanadnya adalah dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Nah, kemudian mendengar sanad itu, Imam Bukhari kemudian mengangkat tangan interupsi dan mengatakan, wahai Syekh, Abu Zubair itu tidak pernah mendengar dari Ibrahim. Artinya sanad ini keliru. Tapi kemudian ahlu hadis itu membentak Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, ya sudah kalau begitu, kalau engkau punya catatannya silakan dicek kembali. Akhirnya ternyata ketika dicek oleh ahlu hadis itu, ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari itu benar. Ya, itu benar, Masya Allah. Nah, Imam Bukhari ketika menceritakan kisah ini ditanyakan oleh sahabat dekatnya, wahai Imam, pada saat itu engkau umur berapa? Kata beliau, saat itu aku berumur 11 tahun. Ya, Masya Allah. Umur 11 tahun. Ya, beliau sudah menghafal hadis plus sanadnya. Ya. Kemudian juga beliau pernah bercerita bahwa ketika umur 16 tahun, ya 16 tahun masih remaja, beliau telah menghafal kitab-kitabnya Ibnul Mubarak, Al-Imam Waqi', wa araftu kalama haula. Akan aku telah menghafal, memahami perkataan-perkataan, pendapat-pendapat ulama-ulama yang ada di Iraq, ya, yang disebut dengan Ashabu Ar-Ra'i. Insyaallah. Dan Imam Bukhari alaihi rahmatullah, semenjak beliau berumur belasan tahun, masih remaja, beliau telah berhasil menulis kitab. Ya, kata beliau, falamma ta'antu fi 18 sana sannaftu kitab qadaya sahabah wa tabi'in. Ketika aku berumur 18 tahun, aku telah menulis sebuah buku yang berjudul Qadaya Sahabah wa Tabi'in. Kitab ini menghimpun pendapat-pendapat, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Thumma sannaftu tarikh fil Madinah. Kemudian aku juga telah selesai menulis kitab tarikh. Kitab tarikh ini sangat tebal jemaah sekalian. Ya, berjilid-jilid. Fil Madinah, itu aku tulis di Madinah, inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi kubur Nabi, atau yang disebut juga dengan Ar-Rudah. Ya, itu beliau lakukan pada umur 18 tahun. Ya. Dan ada sebuah kisah ya yang menunjukkan bagaimana luar biasanya atau kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Tapi kali ini diceritakan oleh temannya yang bernama Hashid bin Ismail. Kata beliau, "Kana Al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikh al-Basrah." Suatu ketika Imam Bukhari ikut bersama kami untuk berguru dari ulama dari negeri Basrah. Ya, dan ini adalah kebiasaan ulama terdahulu. Ya, mereka melakukan safar jauh-jauh yang dari Bukhara kemudian ke Basrah itu untuk menuntut ilmu. Ya, wa huwa gulam. Pada saat itu Imam Bukhari ya itu yang paling muda di antara kami. Beliau masih sangat muda. Fala yaktubu hatta ata'ala dzalika iyam. Ya, problemnya adalah Imam Bukhari tidak pernah mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya, beliau tidak pernah catat. Falumnahu ba'da sitati asyar yawman. Karena dari hari pertama sampai 16 hari, beliau tidak pernah mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Akhirnya, para sahabatnya mencela Imam Bukhari.
Wah imam, engkau jauh-jauh dari Bukhara, kemudian datang ke Basra, tidak pernah mencatat ya sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Akhirnya karena ya terpaksa, beliau kemudian mengatakan, qad aktsartum alayya, ya sudah, karena kalian ya sudah banyak mencela aku, begini saja, silakan cek hadis-hadis yang kalian tulis dari guru-guru kita, ya, hitung berapa semuanya. Akhirnya semua kawan-kawannya ya menghitung jumlah hadis yang mereka catat, ya, fa'akhrajnahu fazada ala 15 alf hadis. Ternyata jumlah hadis yang mereka catat itu lebih dari 15.000 hadis. Coba sekalian, kata hadis indal muhaddisin al-awail, kata hadis ini bukan hanya matannya saja, tapi juga sanadnya. Ya, orang dulu tidak disebut hafal hadis kecuali dia hafal matan hadis dan juga sanad perawinya. Faqara'aha kullaha. Ternyata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, meskipun tidak pernah mencatat, ya, tapi beliau bisa menyebutkan semua hadis yang dicatat oleh temannya. Bayangkan, lebih daripada 15.000 jamaah. Hatta ja'alna nuhkim kitabana min hifdhi. Akhirnya, mulai sejak saat itu, kami jadikan Imam Bukhari sebagai patokan referensi untuk memperbaiki catatan kami. Ya, kalau biasanya kita memperbaiki, mengoreksi hafalan kita melalui catatan-catatan kitab-kitab. Tapi Imam Bukhari beda. Justru kitab-kitab itu mengikuti hafalan dari Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin Imam Bukhari bisa sampai ke level ini? Hafalan yang sangat luar biasa. Ternyata salah satu rahasianya adalah kesolehan ayahnya. Ya, kata Ahmad bin Hafiz, dakhaltu ala Ismail walid Abi Abdullah inda mautihi. Ya, Ahmad bin Hafiz pernah bercerita, aku pernah bersama ayahnya ketika detik-detik sakaratul maut. Ketika ayahnya mau wafat, aku pernah bersama ayahnya. Faqala, kemudian ayahnya berkata, la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubha. Ya, aku tidak pernah menerima, aku tidak pernah makan dari harta yang haram ataupun harta yang syubhat, harta yang abu-abu, harta yang tidak jelas apakah itu halal ataupun haram. Ya, karena kewaraan dari ayah Imam Bukhari, lahirlah Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa besar pengaruh kesolehan seorang ayah untuk kesolehan seorang anak. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Kata para ulama, Allah akan menjagamu, Allah akan menjaga keturunanmu, Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga hartamu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, ya, beliau sangat wara', termasuk dalam perkara kehormatan kaum muslimin secara umum. Beliau mengatakan, magtabtu ahadan qat mundu alimtu anna al-ghibata haram. Kata beliau, aku tidak pernah menggibahi seorang pun, tidak pernah gibah, ya, semenjak aku tahu bahwa ghibah itu haram. Di samping itu Imam Bukhari alaihi rahmatullah, ya, beliau bukan hanya hebat dalam perkara ilmu dan hafalan saja, tapi juga dalam sisi ibadah beliau, ya, beliau sangat luar biasa. Termasuk contohnya adalah dalam sholat beliau, ya, bagaimana seorang Bakar bin Munir bercerita tentang bagaimana khusyuknya sholat Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kata beliau, karena Muhammad bin Ismail Bukhari dzata yaumin yusalli, ya, suatu hari Imam Bukhari salat, falasi'ahu zunbur, ketika salat ternyata ada tawon, ya, yang menyengat Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah 17 marrah, 17 kali sengatan. Falamma qada salatahu, ternyata sengatan itu tidak membuat Imam Bukhari menghentikan atau memotong salatnya. Beliau tetap lanjut salat.
Falamma qada salatahu, setelah selesai salat, qala unzuru ayya syai'in hadha alladhi adani fi salati. Tolong lihat, cek. Kayaknya tadi ada sesuatu yang mengganggu saya saat salat. Fanadharu fa idza az-zumbur qad warramahu fi 17 mawdi'a. Ternyata setelah dicek ada tawon yang menyengat tubuh beliau sampai 17 sengatan sehingga membuat tubuh beliau bengkak. Sampai bengkak. Itu baru disadar kapan? Setelah sholat. Masya Allah. Setelah ditanyakan, kenapa engkau tidak putuskan sholat saja? Karena engkau ma'dzur, ya. Punya udzur. Ya. Kata beliau apa? Kuntu fi ayatin fa'ahbabtu an utimmaha. Saat itu saya sedang membaca ayat. Dan saya tidak ingin memotong bacaan saya hanya karena sengatan tawon tadi. Allahu Akbar. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasanya keilmuan Imam Bukhari alaihi rahmatullah, padahal umur beliau masih sangat muda, akhirnya beliau mendapatkan testimoni, pujian dari ulama-ulama besar di zamannya. Kalau kita sekali ceramah di depan kemudian mendapatkan pujian dari orang awam, itu biasa. Bahkan mungkin bukan karena keilmuan kita, tapi mungkin karena retorika kita, sebatas itu. Tetapi ketika yang memuji adalah ulama, maka itu betul-betul karena keilmuan kita. Termasuk Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Di antara ulama yang memujinya adalah Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id mengatakan, aku telah bertemu dengan banyak ulama, tapi aku tidak pernah mendapat yang semisal Imam Bukhari. Wa huwa fi zamanihi ka Umar fi sahabah. Imam Bukhari itu seperti Umar di antara para sahabat. Kedudukannya itu seperti Umar di antara para sahabat. Walau kana Muhammad bin Ismail fi sahabah lakana ayah. Andaikan Imam Bukhari itu hidup di zaman sahabat, maka beliau akan dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Bundar Muhammad bin Bashar, beliau mengatakan, huwa afqahu khalqillahi fi zamanina. Imam Bukhari adalah orang yang paling faqih, orang yang paling faham agama di antara kita. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari bukan hanya sekedar ahli hadis, tapi juga beliau ahli fiqih. Bahkan para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin melihat bagaimana tingginya fikih Imam Bukhari, maka lihatlah bagaimana Imam Bukhari menuliskan judul-judul di setiap bab yang ada di Sahih Bukhari. Ya. Juga Amr bin Ali Al-Fallas mengatakan, hadithun la ya'rifu Muhammad bin Ismail laisa bihadith. Kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh Imam Bukhari, maka ketahuilah itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Bahkan Yahya bin Ja'far al-bin Kandi mengatakan, "Lau qadirtu an azid bin umri fi umri Muhammad bin Ismail la fa'altu." Andaikan aku bisa memberikan semua umurku ini kepada Imam Bukhari, maka aku akan lakukan. Kenapa? Karena kalaupun aku yang wafat, maka umat ini hanya kehilangan satu orang. Tapi kalau Imam Bukhari yang wafat, fihi dhahabun lil ilmi, maka umat ini kehilangan ilmu yang sangat besar. Ya. Bahkan Abdullah bin Munir yang merupakan guru beliau, guru Imam Bukhari, tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk mengambil ilmu dari Imam Bukhari. Beliau tidak malu, bahkan mengatakan, ana min talamidatihi. Ya, aku adalah muridnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena lam ara mithlahu. Tidak ada yang seperti Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Dan masih banyak sekali pujian-pujian ulama terhadap Imam Bukhari. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan, walau futihat babu tsana'il a'imma alaihi mimman ta'akhkhara an asrihi lafani al-qirtas wa nafidatil anfas. Ya. Andaikan pujian-pujian ulama
di zaman Imam Bukhari dan setelah Imam Bukhari dicatat, ya, dikumpulkan di dalam kertas-kertas, maka niscaya kertas-kertas itu tidak akan uh, kertas-kertas itu akan habis. Wa nafidatil anfas, dan kata-kata pun akan habis. Ya, karena kenapa? Dzaka bahrun la sahila lahu. Karena Imam Bukhari itu ibarat lautan yang tak bertepi. Ya, ilmunya maksudnya. Taib. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya lagi, apa rahasia keluasan atau ketinggian ilmu Imam Bukhari alaihi rahmatullah? Dan ternyata pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh sahabat karibnya. Dia bertanya, hal min dawa'inil hifzi, wahai imam, apakah ada kiat khusus, rahasia khusus agar supaya hafalan kami seperti hafalanmu? Faqala la a'lam. Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu. Thumma aqbala alayya. Kemudian setelah beberapa saat, Imam Bukhari kemudian mengatakan, oh iya, kalaupun engkau tanyakan rahasianya, maka rahasianya adalah la a'lamu syai'an anfa'lil hifzi min nuhmatir rajul wa mudawamatin nazar. Kata beliau, tidak ada cara terbaik, cara yang lebih baik untuk menguatkan hafalan kita kecuali dengan dua cara. Yang pertama adalah nuhmatur rajul, ya, semangat tekad seorang laki-laki, ya, tekad seorang laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah bertekad, dia pantang mundur, semangat terus. Wa mudawamatun nazar, dan senantiasa memperbanyak murajaah. Ya. Jika sekelas Imam Bukhari yang hafalannya sangat luar biasa, itu masih senantiasa murajaah, ya, apalagi kita yang hafalannya, ya, yang Allah musta'an. Ya, tentu kita lebih butuh lagi untuk memurajaah. Jamaah sekalian rahmati Allah, sosok Imam Bukhari tentunya sangat dikenal dengan kitab Sahih Bukharinya atau Al-Jami' As-Sahih. Ya, ternyata kitab ini bisa semasyhur ini. Ya, di antara rahasianya adalah kata Imam Bukhari, tidaklah beliau meletakkan suatu hadis kecuali beliau mandi terlebih dahulu, kemudian salat 2 rakaat, salat istikharah. Beliau minta petunjuk kepada Allah. Apakah hadis ini layak untuk dimasukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari? Karena tujuan dari Sahih Bukhari ini adalah hadis-hadis yang betul-betul sahih dari Rasulullah SAW. Sampai kata beliau, aku memilih dari 600.000 hadis untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Artinya dari 600.000 hadis yang masuk ke dalam Sahih Bukhari hanya sekitar 7.000-an hadis. Ada satu kisah lagi yang lebih hebat lagi yang menggambarkan tentang kuatnya hafalan beliau, ya, di mana suatu ketika beliau safar ke Baghdad. Beliau datang ke Baghdad. Nah, ketika sampai ke Baghdad, ya, para sahabul hadis, ulama hadis yang ada di Baghdad itu berniat untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Betul tidak Imam Bukhari ini yang viral akan kekuatan hafalannya? Akhirnya 10 ahli hadis di Baghdad itu berkumpul. Kemudian mereka siapkan 100 hadis, ya, siapkan 100 hadis, masing-masing dari 10 ahli hadis itu mengambil 10 hadis. Jadi 100 hadis dibagi ke 10 orang, masing-masing 10 hadis. Nah, apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menukar-nukar hadis dengan sanadnya. Ini hadis pertama ditukar dengan sanad hadis ke-9 misalkan. Dan begitu seterusnya. Ditukar antara hadis dengan sanadnya. Nah, kemudian Imam Bukhari didatangkan. Kemudian orang pertama membacakan hadis pertama. Dibacakan hadis yang pertama. Sanadnya demikian, kemudian isi hadis demikian. Apa kata Imam Bukhari? La a'rifu. Oh, ini saya tidak tahu. Ini saya tidak tahu hadisnya.
Kemudian hadis kedua dibacakan, hadis ketiga, sampai hadis ke-10, ternyata Imam Bukhari mengatakan, saya tidak tahu hadisnya. Kemudian pindah ke orang kedua, ketiga, sampai ke-10. Semuanya dengan jawaban yang sama. Aku tidak akan tahu, kata Imam Bukhari. Nah, kejadian itu disaksikan oleh orang awam, yang membuat orang awam kemudian kecewa dengan Imam Bukhari. Bagaimana ini Imam Bukhari terkenal dengan hafalannya, tapi ternyata 100 hadis tidak ada satupun yang beliau tahu. Tapi itu orang awam. Tapi ahlu hadis yang hadir pada saat itu mengatakan fahim ar-rajul. Oh, Imam Bukhari sadar sedang diuji. Imam Bukhari sadar sedang diuji. Akhirnya setelah semua membaca hadis, 100 hadis telah dibaca, Imam Bukhari kemudian menunjuk orang yang pertama. Ya, kemudian mengatakan, adapun hadis pertama yang engkau baca, ya, dengan sanad yang begini, kemudian hadisnya begini, itu salah. Dan yang benar adalah sanadnya demikian dan hadisnya demikian. Begitu seterusnya. Hadis yang kedua disebutkan dulu sanad yang salah, ya, sebagaimana yang dibacakan oleh orang tersebut. Kemudian beliau perbaiki. Itu beliau lakukan sampai 100 hadis. Bayangkan. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, yang istimewa itu bukan Imam Bukhari tahu ini hadis yang salah, ini hadis salah. Yang istimewa itu adalah beliau mampu menyebutkan kembali sanad yang salah, kemudian memperbaiki. Iya, beliau mampu menyebutkan sanad yang salah secara berurutan, kemudian memperbaiki. Itu yang lebih ajib. Kenapa? Karena itu artinya Imam Bukhari menghafal sekali mendengar saja. Sekali mendengar hadis itu dibacakan, hadis yang salah itu dibacakan, beliau langsung hafal tanpa ada kesalahan. Baik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tentu sudah sampai ke puncak keilmuan yang sangat luar biasa, tapi ternyata itu membuat banyak orang-orang hasad kepada beliau, termasuk para ulama. Dan itu dimulai ketika beliau datang ke Naisabur, kota Naisabur. Ya, kota Naisabur, kota yang sangat banyak ulamanya. Nah, sampai diceritakan bahwa ketika Imam Bukhari datang ke kota Naisabur, sebelum sampai orang-orang sudah menunggu beliau untuk menyambut beliau. Bahkan disebutkan sampai orang-orang itu menunggu di atas atap rumah. Ya. Ketika beliau isi kajian di Naisabur, kajiannya full, ya, bahkan mengalahkan jumlah hadirin yang hadir pada ulama terkenal pada saat itu, Az-Zuhri. Ya. Tapi sebagaimana kita katakan, banyak orang akhirnya mereka bertanya, ingin menguji Imam Bukhari. Menguji Imam Bukhari lewat pertanyaan yang sangat sensitif yang ada di zaman itu. Ya. Mereka bertanya di salah satu majelis Imam Bukhari, hal lafzi bil Quran makhluk? Ya. Apakah ucapan kami terhadap Al-Quran, bacaan kami terhadap Al-Quran, itu makhluk atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang sangat sensitif, karena salah satu hal yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah atau jahmiyah pada saat itu adalah terkait masalah apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak. Tentu ahlu sunnah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah, dan kalam Allah itu bukan makhluk. Ya, Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, si penanya ini ingin membuat Imam Bukhari itu jatuh ke perkataan Jahmiyah atau ahlu bid'ah. Maka Imam Bukhari kemudian menjawab, ya, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa af'alul ibadi makhluqah. Adapun perbuatan manusia, termasuk perkataannya, perkataannya tentunya adalah makhluk. Nah, akhirnya yang si penanya tadi kemudian memviralkan bahwasanya, oh, berarti Imam Bukhari mengatakan ucapan kita, yaitu Al-Quran itu adalah makhluk.
Ya, padahal bukan demikian maksud Imam Bukhari. Maksud Imam Bukhari adalah Al-Quran itu adalah perkataan Allah, tetapi as-saut, ya, bacaan kita, ya, itu adalah, atau suara kita ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Itu adalah dalam makhluk. Ya. Al-kalamu kalamul bari, sautu sautul qari. Ya, perkataan Al-Quran adalah kalamullah. Adapun suara yang kita dengar itu adalah suara si pembaca atau ini ada tidak ya, membuka majelis khusus untuk anak-anaknya, membuka majelis khusus untuk anak-anaknya. Tapi Imam Bukhari menolak. Ya, kata beliau, inilah udillul ilm. Saya tidak ingin merendahkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, wala ahmiluhu ila abwabis salatin. Aku tidak akan merendahkan ilmu ini dengan membawanya di pintu-pintu para penguasa. Jika engkau butuh, ya, maka datanglah ke masjidku, ikut kajian, duduk bersama yang lain. Fa illam yu'jibka fa anta sultan. Jika engkau keberatan, maka engkau adalah penguasa. Gunakanlah kekuasaanmu untuk menghalangiku, menutup kajianku. Dan itu akan menjadi uzurku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata sikap itu yang membuat akhirnya urusan-urusan beliau semakin susah. Dan karena ya kondisi yang dialami oleh Imam Bukhari semakin hari semakin berat, akhirnya beliau pernah berdoa, Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faghbidni ilaika. Ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku, faghbidni ilaika, maka cabutlah nyawaku, ya, matikan aku. Qala fama tamma syahru hatta qabada Allah. Ya, sejak dari beliau mengucapkan doa itu belum sampai sebulan, akhirnya beliau wafat. Ya, doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau wafat, ya, ada karomah yang terjadi lagi. Ya, saat masih kecil ada karomahnya, saat wafat pun masih ada karomahnya. Karomahnya adalah ketika beliau dimasukkan ke liang lahat, ya, fahamin turabi qabrihi raihatu tibatin kalmisk. Ya, tercium dari kuburannya itu aroma wangi seperti minyak kasturi. Wadamat ayam itu berlaku beberapa hari, sehingga orang-orang kemudian mengambil tanah dari kuburan Imam Bukhari, ila an ja'alna alaihi khashaban mushabbaka. Ya, karena itu tidak boleh, akhirnya para ulama, ya, teman-teman Imam Bukhari kemudian menutup kuburan Imam Bukhari dengan kayu, sehingga tidak ada lagi yang mengambil tanah dari kuburan Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Sebelum beliau meninggal, ada beberapa ulama yang telah memimpikan beliau. Di antaranya adalah Abdul Wahid At-Tawawisi. Beliau mengatakan, aku pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma'ahu jama'atun min ashabihi. Rasulullah SAW di mimpi itu bersama para sahabat. Wa huwa waqifun fi mawdi'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di salah satu tempat. Kemudian aku memberikan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab salamku. Fakultu, kemudian aku mengatakan, Abdul Wahid mengatakan, mauqufuka huna ya Rasulullah. Kenapa engkau berdiri di sini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, antawiru Muhammad ibn Ismail. Aku berdiri di sini menunggu Muhammad bin Ismail al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Kemudian Abdul Wahid mengatakan, falamma kana ba'da ayyam balaghani mautuhu. Ternyata setelah beberapa hari pasca mimpi itu, ya, sampai kepadaku kabar tentang kematian Imam
Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ya, kematian beliau sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi pada tanggal 1 Syawal tahun 256 Hijriah, rahimallahu wa rahmatan wasi'ah. Ya, demikian biografi singkat dari Imam Bukhari. Baik sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya, bagaimana peran seorang ayah meskipun sudah wafat, tapi ternyata kesolehan beliau itu berefek besar untuk kesolehan Imam Bukhari. Juga bagaimana peran seorang ibu yang meskipun hanya sendiri, tapi beliau bisa mendidik Imam Bukhari sehingga menjadi Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullahi jami'an. Demikian, semoga bermanfaat. نختتم بدعاء المجيد سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.